Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita ke dalam sebuah, situasi kehidupan kita yang saya yakin ada masa-masa di mana kita dipersalahkan oleh orang-orang di sekitar kita atas sebuah peristiwa atau atas sebuah, kegagalan atau atas sebuah hal-hal yang barangkali pada akhirnya kita yang menjadi kambing hitam untuk dijadikan sebuah kesalahan, dijadikan sebuah akar begitu ya. Nah, dalam situasi itu pasti yang kita alami atau yang kita rasakan, kita merasa sangat-sangat sedih, kita pasti merasa sangat-sangat tidak dihargai mungkin, kita merasa sangat-sangat terluka ataupun banyak hal yang pada akhirnya kita hanya mampu bersuara, berseru kepada orang-orang terdekat. Nah, dalam konteks bacaan firman Tuhan kita hari ini, ada situasi di mana hal yang sama dirasakannya oleh tokoh dalam bacaan kita, yang ia merasa dalam situasi sedang diburu dengan tak bersalah. Artinya dia tidak bersalah tapi dianggap oleh para musuhnya untuk menjadi sebuah kesalahan atau suatu kejahatan. Sehingga, mmm, pada akhirnya ia mengeluarkan penghayatan berikut. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ini merupakan Mazmur 17 ayat 1-7 yang menggambarkan kondisi Daud yang saat itu musuh-musuhnya sedang menuduhnya untuk melakukan sebuah kejahatan, sehingga muncullah doa mohon pertolongan ini yang dia meyakini bahwa dia mencari perlindungannya hanya kepada Allah. Menurut tradisi masa itu, jemaat yang dikasih Tuhan, eh, tempat yang menjadi tempat perlindungan mereka ialah sebuah bait Allah atau mezbah saat itu. Sehingga tempat ibadat dan kurban sekaligus tempat mereka merasa aman dan berlindung dalam naungan Allah. Nah, ini menjadi penghayatan bagi Daud bahwa ketika dia berada di bait Allah, berada di mezbah Allah, dia merasa dan yakin Tuhan sedang mendengarkan setiap seruannya, setiap hal yang dia yakin Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, ayat 15 yang menarik Bapak Ibu terkasih, di sana ia menunjukkan kemantapan hatinya ketika dia sudah melakukan wujud, ia menyuarakan, bersuara, menceritakan kepada Allah tentang apa yang menjadi pergumulannya. Dalam ayat 15 dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jadi bagian ini ketika ia melihat wajah Tuhan, itu adalah cara pemazmur
mengatakan bahwa ia mengalami kehadiran dan perlindungan Tuhan dalam bait Allah. Dan ada kemungkinan pemazmur tinggal di dalam bait Allah selama 1 malam karena ia mencari perlindungan di sana. Atau untuk menyatakan bahwa ia bergantung pada pertolongan Allah atas situasi yang ia alami. Jadi Bapak Ibu terkasih, bagian ini menguatkan dan meneguhkan kita bahwa kadang ada hal-hal di mana mmm, setiap kita tidak mampu untuk bercerita atau berbagi bahkan sharing kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi hari ini kita diteguhkan, diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi tempat untuk kita menyuarakan segala sesuatu. Bahkan Dia adalah Allah yang menyelidiki dan melihat isi hati kita terdalam sehingga Ia tahu bahwa kita anak-anaknya yang sedang berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan, senantiasa butuh kekuatan dan pertolongannya, dan itu selalu nyata hari demi hari Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada kita. Selamat merasakan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Selamat merasakan cinta kasih-Nya yang selalu merangkul dan menguatkan kita. Dan yang paling penting, selamat terbuka untuk menyuarakan isi hati kepada Tuhan. Amin.